Rotary engine atau Wankel engine merupakan mesin yang sama sekali berbeda dengan mesin 4 tak maupun 2 tak. Namun jika dilihat dari siklus pembakarannya, Wankel engine mempunyai kemiripan dengan mesin 4 tak, yaitu terdapat proses intake, compression, expansion, dan juga exhaust. Akan tetapi, bentuk ruang bakar Wankel engine sangatlah berbeda dari mesin piston, di mana ruang bakarnya berbentuk oval dan peran piston digantikan oleh rotor berbentuk segitiga dengan masing-masing sudut yang akan melakukan siklus pembakaran. Nah, untuk cara kerja lebih detailnya, mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu karena sudah banyak artikel atau video yang menjelaskan bagaimana cara kerja mesin rotari ini. Kemudian di satu sisi, mesin rotari mempunyai komponen utama lebih sedikit dari mesin 4 tak, mirip seperti mesin 2 tak yang komponennya juga lebih sedikit, dan kinerja mesin ini juga menyalurkan tenaganya di setiap satu kali putaran rotor, sehingga boleh dibilang mesin rotari ini adalah perpaduan antara karakter mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Berkat komponennya yang lebih sedikit, mesin rotari mempunyai desain yang kompak sekaligus ringan, yang memungkinkan mesin ini dapat menghasilkan power to weight ratio lebih bagus ketimbang mesin piston konvensional. Kemudian karena siklus pembakarannya mengandalkan putaran rotor, getaran yang dihasilkan mesin ini lebih minim dari mesin piston. Di sisi lain, mesin rotari ini juga mempunyai banyak kekurangan, diantaranya adalah konsumsi BBM-nya yang boros, apex seal atau komponen kecil yang diselipkan pada ujung rotor, yang rawan bermasalah jika kurang perawatan, torsinya yang kecil di putaran RPM rendah, serta emisi gas buangnya yang tinggi. Namun meskipun mempunyai banyak kekurangan, mesin rotari adalah mesin unik yang mempunyai tempat tersendiri di hati para penggemarnya. Terlebih karakter suara yang dihasilkan mesin ini sangatlah berbeda dari mesin piston pada umumnya. Sesuai dengan namanya, rotari alias Wankel engine ini ditemukan oleh seorang asal Jerman bernama Felix Wankel pada tahun 1929. Namun baru pada tahun 1957, prototipe mesin rotari yang berfungsi secara penuh ini berhasil diselesaikan setelah Felix Wankel bekerja sama dengan perusahaan otomotif NSU. Mesin rotari sendiri pertama kali diaplikasikan pada sepeda motor lewat Hercules W2000 yang diproduksi pada tahun 1974. Karena dulu mesin ini awalnya dianggap sebagai mesin masa depan yang menjanjikan, tren mesin rotari pun mulai populer di era 70-an, dan setelahnya, pengguna mesin rotari ini diikuti oleh produsen motor lain seperti halnya pabrikan Suzuki yang menghadirkan RE5, lalu ada Vanvan OCR 1000, Norton Commander, Norton F1, dan lain-lain. Nah, dari beberapa sepeda motor bermesin rotari yang pernah diproduksi secara massal, kebanyakan adalah tipe motor untuk peruntukan jalan aspal, dan mungkin hanya ada segelintir motor bergenre trail atau off-road yang pernah memakai jenis mesin ini. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas salah satu motor trail bermesin rotari yang pernah diproduksi massal oleh pabrikan. Dan motor yang saya maksud di sini adalah Hercules Wankel 502 GS. Selain menjadi produsen pertama yang mengaplikasikan mesin rotari untuk motor jalan raya, pabrikan Hercules asal Jerman juga mengembangkan motor off-road bermesin rotari mereka lewat Hercules Wankel 502 GS. Motor ini dirilis pada tahun 1976 sebagai trail enduro yang diikutsertakan pada ajang balap ISDT
atau International Six Day Trail. Berbeda dari motor bermesin rotari pada umumnya, Hercules Wankel 502 GS ini mempunyai tata letak rotari yang diposisikan secara horizontal, sehingga jika dilihat sekilas, tampilan mesin ini hampir mirip dengan mesin 2 tak berpendingin udara. Alasan mesin tersebut didesain sedemikian rupa tak lain adalah agar pendinginan mesin lebih optimal serta mengurangi dimensi panjang mesin dengan tujuan agar bisa dipasangi wheelbase yang lebih pendek. Pasalnya, setahun sebelum perilisannya, Hercules sempat membuat prototipe trail enduro bermesin Wankel pada tahun 1975 yang diberi nama sebagai KC30 GS Enduro, dan versi ini menggunakan mesin rotari selonjoran yang mirip seperti Hercules W2000. Namun sayangnya KC30 GS Enduro ini gagal diproduksi, dan mungkin beberapa pertimbangannya adalah karena dimensi mesinnya yang panjang dengan posisi selonjoran membuat pendinginannya kurang optimal, ground clearance-nya terlalu pendek, serta berpengaruh juga pada wheelbase-nya yang menjadi panjang, sehingga membuat motor ini kurang begitu lincah dan handal ketika melintasi medan off-road. Untuk itu, Hercules merevisi total motor ini menggunakan mesin rotari berdesain baru dengan posisi rotor yang diletakkan secara horizontal, kemudian putaran rotor horizontal ini disalurkan ke rasio transmisi melalui drive shaft khusus di bagian bawahnya. Desain tersebut ditujukan agar pendinginannya lebih optimal karena mendapatkan terpaan angin langsung dari depan, mengingat mesin untuk off-road mempunyai kinerja ekstra, sehingga sistem pendinginannya harus lebih bagus. Selain itu, berkat desain mesin rotari seperti ini, dimensi panjang mesin bisa dipangkas sehingga tidak memakan banyak tempat dan memungkinkan desain frame dibuat lebih kompak, sekaligus memungkinkan ukuran wheelbase lebih pendek yang membuat motor lebih lincah saat dipacu di medan off-road. Meski sekilas terlihat mirip seperti mesin 2 tak, jika diperhatikan secara detail, tata letak busi mesin ini berada di bagian samping kiri, sedangkan lubang knalpotnya berada di samping kanan, lalu posisi karburator mesin ini juga agak ke atas didekatkan penutup rotor, yang mana ini sangat berbeda dari mesin 2 tak pada umumnya, di mana letak karburator 2 tak berada di belakang silinder agak ke bawah, atau biasanya berdekatan dengan crankcase mesin. Hercules Wankel 502 GS sendiri mempunyai kubifikasi mesin 294 cc single rotor yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 32 horsepower pada 7000 rpm. Tenaga mesin tersebut terbilang cukup kompetitif untuk ukuran kapasitas mesinnya, namun harga motor ini pada saat itu juga tergolong mahal, yaitu mencapai $2.900 yang mana dengan harga kisaran 1.600 sampai 1.700 saja, saat itu pembeli bisa mendapatkan motor trail 400 sampai 450 cc dengan output tenaga setara dengan Hercules Wankel 502 GS ini. Selain versi enduro, Hercules juga membuat motor ini dalam versi motocross dengan tampilan sirip pendingin yang berbeda dari versi enduro. Dan versi motocross ini sempat dijual di pasaran Amerika melalui Penton Motor sebagai distributornya. Sayangnya Hercules Wankel 502 GS ini dinilai terlalu mahal pada waktu itu, sehingga motor ini kurang begitu sukses secara penjualan, dan kabarnya menurut Motocross Action Max hanya ada 1.800-an unit saja yang berhasil terjual di pasaran, sehingga saat ini keberadaan motor trail bermesin rotari ini sangatlah langka.
Bagaimana pendapat teman-teman mengenai motor trail bermesin rotari ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.